Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Jadi hari ini materi kita yaitu tentang keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Jadi ini ada gambar lingkaran. Jadi kalau kita akan menghitung keliling lingkaran ini, berarti misalnya kalau kita berdiri dari sini, titik sini, berarti kita akan menghitung keliling ini sampai ke titik awal tadi di mana kita berdiri. Kemudian lingkaran itu memiliki panjang, jari-jari, dan diameter. Sekarang kita perhatikan. Ini adalah jari-jarinya. Kalian sudah tahu ya bahwa jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ini titik pusat ya. Kemudian menghubungkan. Jadi ibu ulang ya. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ini titik pusatnya. Kemudian ini adalah titik pada lingkaran. Jadi ini adalah jari-jarinya, ini juga jari-jari, ya. Kemudian yang kedua adalah diameter. Kalian sudah tahu ya bahwa diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Maksudnya dua titik pada lingkaran ini. Titik ini dengan titik ini ya. Kemudian melalui titik pusat. Ini berarti namanya diameter. Diameter itu dilambangkan dengan huruf D dan jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Kemudian kita masuk pada rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu ada dua. Yang pertama yaitu K sama dengan Pi dikali D. Ini dibaca Pi ya. Pi kali D atau keliling lingkaran sama dengan K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, di sini ibu tulis keterangannya. Huruf K itu menandakan keliling. Kalau R adalah jari-jari. Dan kalau kita mencari jari-jari, rumusnya adalah R sama dengan diameter bagi 2. Ini D ini adalah diameter. Ini ya, D sama dengan diameter. Begitu pula kalau kita mencari diameternya sama dengan 2 kali R. Rumusnya ya. Kemudian ini adalah tanda Pi. Pi sama dengan 22 per 7 atau 3,14. Jadi di sini kita harus tahu kapan waktunya kita menggunakan Pi 22 per 7, kapan juga kita menggunakan Pi 3,14. Di sini ibu sengaja memberikan catatan. Pi sama dengan 22 per 7 itu kita gunakan apabila diameter atau jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7. Atau boleh saja kalau diameter dan jari-jarinya itu habis dibagi 7, berarti kita harus menggunakan Pi 22 per 7. Kemudian Pi 3,14 itu kita gunakan pada saat diameter atau jari-jarinya itu bukan merupakan kelipatan 7. Berarti diameter dengan jari-jarinya kalau dia tidak habis dibagi 7, berarti kita gunakan Pi 3,14 ya. Jadi kalian sudah tahu kan? Kalau Pi 22 per 7 kita gunakan apabila diameter atau jari-jarinya habis dibagi 7. Kita gunakan Pi 3,14 apabila diameter dan jari-jarinya tidak habis dibagi 7 atau tidak bisa dibagi 7. Supaya lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang perhatikan contoh ya. Tentukan keliling lingkaran di bawah ini. Contoh yang pertama, ini yang diketahui adalah diameter. Nah, di sini ada dua rumus keliling. Terserah kalian gunakan yang mana kalian anggap lebih paham dan lebih mudah. Tapi ibu sarankan
Kalau ada soal seperti ini yang diketahui adalah diameter, lebih baik kalian gunakan rumus keliling yang ini, ya. Kalau diameternya yang diketahui, kalau lebih gampangnya kalian gunakan rumus keliling yang ini. Seperti ini ya, di contoh soal, ini kan diameternya yang diketahui. Berarti kita harus gunakan, supaya lebih gampangnya, kita gunakan rumus keliling K sama dengan Pi dikali D sama dengan. Nah, kita perhatikan diameternya ini apakah dia habis dibagi 7 atau tidak. Kita lihat 14 itu kan habis dibagi 7. Berarti kita gunakan Pi 22 per 7. Berarti 22 per 7 kita kali diameternya adalah 14. Sama dengan. Nah, supaya lebih gampangnya, ini 14 dibagi 7 adalah 2. Nah, sekarang 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Lihat satuannya cm. 44 cm. Jadi inilah kelilingnya. Contoh yang kedua, kita perhatikan yang diketahui adalah diameter. Diameternya 10 meter. Berarti kalau diameter yang diketahui kita gunakan sama rumus yang di atas supaya lebih gampang. K sama dengan Pi dikali D. Sama dengan. Kita lihat, pi yang mana kita gunakan? Kita perhatikan diameternya. Diameternya ini habis tidak dibagi 7. Ternyata tidak habis dibagi 7 ya. Atau tidak bisa dibagi 7. Karena 10 bagi 7 tidak bisa. Berarti kita gunakan pi 3,14 dikali diameternya adalah 10. Sama dengan 3,14 dikali 10 itu adalah 31,4. Lihat satuannya meter. Berarti 31,4 meter atau disingkat M. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga yang diketahui adalah jari-jari. Perhatikan ya. Yang diketahui adalah jari-jari, berarti kita gunakan rumus yang ini supaya lebih mudahnya. Jadi, kalau di dalam soal yang diketahui adalah jari-jari, lebih bagus kalian gunakan rumus yang ini. Ya. Sekarang kita tulis rumusnya. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sama dengan 2 dikali Pi. Kita lihat. Pi yang mana kita gunakan? Kita perhatikan jari-jarinya. Ternyata jari-jarinya habis dibagi 7. Jadi jari-jarinya habis dibagi 7. Berarti kita gunakan Pi 22 per 7 dikali jari-jari. Jari-jarinya adalah 14. Sama dengan. Ini kita tulis dulu. 2 dikali. Nah, 14 dibagi 7 itu adalah 2. Berarti 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan. Ini kita selesaikan dulu. 2 dikali 22 itu adalah 44 dikali 2. Sama dengan. Hasilnya adalah 88. Perhatikan satuannya adalah sentimeter. Berarti 88 sentimeter. Ya. Kita lihat contoh yang terakhir. Yang terakhir ternyata jari-jarinya yang diketahui. Berarti sama dengan contoh yang ketiga. Kita gunakan rumus K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sama dengan 2 dikali Pi. Nah, kita lihat, kita perhatikan
Pi yang mana kita gunakan? Ternyata jari-jarinya tidak habis dibagi 7, berarti pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kemudian dikali jari-jarinya adalah 10. Sama dengan, ini kita selesaikan dulu. 2 dikali 3,14 itu adalah 6,28 dikali 10. Sama dengan 6,28 dikali 10 itu adalah 62,8. Lihat satuannya, meter atau M. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semua paham dengan penjelasannya Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.